Oke, kita lanjut ke beberapa cara untuk building relationship with students yang lainnya. Oke, yang berikutnya adalah remember their birthdays. Jadi kita, kita ingat nama mereka, tapi kalau misalkan akan lebih lebih baik juga, akan lebih dekat kita sama students kita ketika kita juga ingat sama ulang tahun mereka misalnya. Kemudian berikutnya adalah making eye contact when talking with them. Jadi ketika kita itu sebagai sebuah sebuah tanda bahwa kita respect gitu kepada mereka. Jadi kita kita perhatikan mata mereka ketika kita sedang berbicara dengan mereka. Kemudian be yourself gitu ya. Jadi diri sendiri ketika sama mereka, tidak usah pasang kayak tampang misterius gitu ya. Jadi misalkan kalau kita saling follow dengan siswa kita di Instagram, misalnya di sosmed, kita jadi diri sendiri aja kayak gitu. Misalnya suatu hari kita mungkin bisa jadi share interest atau hobi yang sama gitu kan. Oke, yang berikutnya adalah notice when they act differently. So for example, when there is one student in our class that is usually active, but one day, he or she suddenly keep silent gitu ya. Tiba-tiba yang tadinya aktif kok tiba-tiba diam. Kenapa? Ada apa gitu kan? Kita coba tanya, kita deketin, are you okay? What's wrong with you? Misalnya gitu. Kemudian learn about their cultural backgrounds. Ini juga ketika kita misalkan mengajar di sekolah yang mungkin levelnya sudah tinggi gitu ya, di SMA misalnya atau SMK. Nah, barangkali ya ada siswa kita yang berasal dari luar kota kayak gitu kan, atau berbeda suku budaya dengan kita. Nah, misalnya kita mengajar di Jawa atau di Jogja misalnya. Nah, ada siswa kita yang mungkin dari luar Jogja. Nah, kita bisa tuh ngobrol, makanan khas daerahmu tuh apa sih misalnya. So that can be one of the ways to build relationship with students. Yang berikutnya adalah learn their extracurricular activities. Nah, ini hubungannya sama yang tadi kita kasih komplimen karena dia sudah menang sesuatu kayak gitu misalnya. Nah, kalau kita tahu kegiatan ekskul anak-anak kita tuh apa, nah kita kan bisa mengidentifikasi talenta mereka gitu ya. Oh, si A ternyata jago main basket, si B ternyata bahasa Inggrisnya bagus banget nih kayak gitu misalnya, karena dia ikut ekskul debate misalnya. Atau si C, dia suaranya bagus banget karena dia paduan suara di sekolah misalnya. So that's how we learn about their extracurricular activities. Nah, berikutnya find common interest and discuss it. Ini hubungannya sama be yourself tadi ya. Jadi kita menjadi diri sendiri, kemudian kita kenal sama students kita coba cari interest, hobi yang common kayak gitu di antara mereka. Kemudian kita menyelami dunia mereka. Anak SMA sekarang tuh kayak gimana sih, mereka lagi suka apa ya, seperti itu. Barangkali sama hobinya dengan kita, misalnya sama-sama suka K-pop, sama-sama suka Marvel, sama-sama suka DC Comics misalnya gitu ya, atau sama-sama suka anime bisa jadi. Karena kita bisa tuh ngobrol bareng terkait dengan hobi atau interest yang mereka sukai dan yang kebetulan kita juga tertarik seperti itu. Nah, itu bisa meningkatkan hubungan ya antara siswa dengan guru. Kemudian ask for and listen to their opinion. Jadi kita minta pendapat mereka dan kita dengerin mereka tuh ya, kita simak. Nah, kita minta jadi sesekali misalnya kasih mereka chance untuk bersuara, misalnya ketika mengerjakan tugas gitu ya. So we'll give you assignment to write a text. How much time do you need to finish this text? Misalnya saya kasih kamu tugas, berapa lama nih deadline-nya kira-kira? 2 minggu miss, oke. 2 minggu ya, janji ya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah edukasi untuk mereka, memupuk rasa responsibility mereka, tanggung jawabnya. Tadi kemarin bilangnya 2 minggu selesai, jadi harusnya sanggup 2 minggu selesai dong, gitu ya. Kemudian provide extra help. Nah, ketika kita ngasih tugas, ya udah jangan langsung dilepas gitu aja, tapi kita kasih bantuan, kita kasih bimbingan, kita kasih help gitu ya. Apa sih help? Bantuan lah intinya gitu ya. Jadi be available for them gitu ya. Jadi kalau misalkan ada
kesulitan, jangan ragu-ragu untuk hubungi saya misalnya. Kemudian praise more. Nah, ini juga hubungannya sama tadi yang siswa yang sudah mengerjakan tugas dengan baik, sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu misalnya. Kita kasih praise gitu ya. Kita okay, well done. Thank you. You're doing a good job gitu ya. Keep up the good work gitu misalnya. Nah, kemudian be sensitive to their personal concerns. Jadi misalnya kayak tadi siswa yang tiba-tiba diam ketika satu pelajaran itu ya, padahal biasanya dia aktif tuh. Nah, kenapa nih? Kita coba sensitif. Barangkali dia punya masalah personal kayak gitu ya. Ya kita jangan kemudian paksa dia untuk perform sehari itu misalnya, karena dia moodnya mungkin sedang tidak baik. Nah, yang terakhir adalah be available to talk. Nah, ini dia, be available for your students, can enhance your relationship with your students gitu ya. Jadi dengan kita menjadikan diri kita available untuk mereka, itu akan mendekatkan emosional kita sama mereka. Nggak percaya? Cobalah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk episode kali ini, Teacher-Student Relationships. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.